Shalom. Malam hari ini kita bertemu kembali di tema renungan yang saya akan sampaikan pada malam hari ini, berbicara tentang kesetiaan dalam ketidakpastian waktu. Nah, kesinambungan dari kemarin, malam kemarin saya telah menyampaikan tema yaitu dimana yang menjelaskan bahwa kita memiliki atau membutuhkan kebutuhan yang khusus. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan lagi satu renungan Lukas 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-48. Yang kemarin itu dalam kitab Lukas 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan renungan yang akan kita dengar. Persiapan berkaitan erat dengan waktu. Namun bagi Yesus persiapan bukan hanya berkaitan dengan waktu, melainkan setia dalam ketidakpastian waktu. Hal itu terlihat ketika Yesus menghendaki supaya pinggang kita tetap terikat dan pelita tetap menyala. Jadi ikat pinggang itu kebenaran firman Tuhan, dan pelita itu Roh Kudus yang selalu bekerja dalam pribadi kita. Jadi kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Itu dalam ayatnya yang ke-35. Bersiap bukan dilakukan pada waktu tertentu saja, tetapi sepanjang waktu. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan itu bukan nanti ada waktu-waktu tertentu terus kita mau mencari hadirat Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi kapan dan di mana waktunya kita harus ada dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Persiapan yang harus dilakukan digambarkan oleh Yesus seperti orang yang menantikan tuannya pulang dari perkawinan. Ini ada perumpamaan dalam isi Alkitab atau cerita Alkitab yang Tuhan sampaikan. Ketika tuannya datang, ia akan segera membuka pintu, mengikat pinggangnya dan mempersilahkan masuk. Jadi ini menggambarkan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang percaya akan Yesus Kristus. Kita selalu stay atau kita selalu siap sedia menantikan kapan Tuhan akan datang. Itu dalam ayatnya yang ke-36 sehingga ayatnya yang ke-37. Baik tengah malam maupun dini hari, sepanjang waktu ia tetap terjaga. Ini luar biasa. Jadi sebagai orang percaya, kita kapanpun, dimanapun tadi saya katakan, bahwa ketika kita ingin mencari hadirat Tuhan, kita harus lakukan itu. Jangan nanti harus di gereja yang wow, yang ber-AC, yang dapat membuat daging ini merasa nyaman. Tidak. Tetapi kapan dan di mana saja kita dapat memuliakan Tuhan. Jika sang tuan tahu kapan pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya untuk dibobol, atau biasa secara kata yang sering kita ucapkan itu mudah untuk dirampok. Benar bahwa adanya kepastian mempermudah kita untuk bersiap. Namun persiapan kedatangan anak manusia terjadi pada saat yang tidak kita duga. Jadi firman Tuhan sudah sangat jelas, dia katakan di sana, sedangkan anak manusia pun tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Jadi kita sudah dengar tadi bahwa kesetiaan dalam ketidakpastian itu hal yang harus kita lakukan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Anak manusia pasti datang, namun ia datang dalam ketidakpastian waktu. Jadi dibutuhkan keyakinan dan kesetiaan kita yang kuat dalam menanti kedatangannya. Disertai dengan apa? Dengan persiapan-persiapan yang maksimal di setiap saat, bukan nanti ada waktunya, bukan. Ikutlah teladan hamba yang setia dan bijaksana. Jadi kita lihat siapa yang menjadi teladan kita. Teladan kita yaitu Yesus Kristus. Hamba itu diangkat oleh tuannya menjadi kepala dan semua hambanya.
Ia adalah hamba yang berbahagia sebab ia didapati tuannya melakukan tugasnya. Nah, di sini sangat jelas ketika tuan rumah atau Kristus hadir, datang, mendapati kita tetap setia, maka kita akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor, ya. Dan juga kebijaksanaan jelas terlihat dalam kebijaksanaan terlihat dan telah teruji ketika ia tetap melakukan tugasnya dalam ketidakpastian waktu. Jadi, mampukah kita melakukan hal demikian? Ini merupakan pertanyaan bagi kita, apakah kita sanggup untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya dan kapan saatnya akan tiba. Tetapi di sini kita dikatakan bahwa kita harus setia, menunggu dan menanti. Ketidakpastian waktu bisa membuat kita lengah dan lalai. Namun janganlah kita berperilaku tidak setia, sebab Sang Tuhan akan datang pada waktu yang tak terduga. Dan orang yang kedapatan tidak setia akan dihukum, ya, bukan dibiarkan, tetapi ada ganjaran, ada hukuman yang akan diberikan. Sebagai orang yang mengetahui kehendak Tuhan, tetaplah berjuang dan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita berikan yang terbaik di setiap saat, bukan hanya pada waktu tertentu, sebagai bukti kita setia kepada Tuhan. Dan renungan pada malam hari ini biarlah menjadi satu renungan di mana ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, jangan hanya kita menanti pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi di setiap saat dan waktu kita selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Kita buat hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang mendapati kita tetap terjaga, tetap setia, tetap menantikan kedatangannya, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati renungan pada malam hari ini, kiranya memberkati buat saudara yang dapat mendengar renungan pada malam hari ini, agar menjadi satu motivasi supaya kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.